ini sebenarnya yang aku pakai bajunya sih. Oke. Green not great urbanism. Nah, ini waktu itu jadi Oke. konsep kita. Oke. Nah, habis itu pendekatannya kita ada udah maksud mulai tertentu kesana. pakai baju. Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Halo semuanya, di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai bidang perencanaan wilayah kota dan real estate bersama narasumber kita. Penasaran? Yuk kepoin terus video ini. Oke, ketemu lagi di video ini. Sekarang kita kedatangan narasumber kita, Bu Regina. Apa kabar, Bu? Baik. Bu Regina ini adalah Kaprodi dari Perencanaan Wilayah Kota atau disingkat PWK ya Bu ya. Mungkin nanti hari ini kita akan bahas banyak tentang Prodi PWK ini. Mungkin teman-teman masih belum familiar atau masih belum terlalu kenal. Mungkin dengan video ini harapannya bisa jadi lebih kenal dan memang kalau seandainya passion bisa bergabung di jurusan PWK ini gitu ya Bu kira-kira. Nah, sebelumnya Bu Regina ini sebelum menjadi Kaprodi kan alumni juga nih dari PWK Bu. Saya mau nanya nih sebenarnya untuk menjadi seorang mahasiswa jurusan PWK gitu ya, kira-kira sebelumnya harus punya passion terhadap apa sih Bu? Kira-kira kan kalau PWK itu perencanaan wilayah kota gitu kira-kira ya Bu ya. Bu Regina kepikiran apa sih pas lulus SMA gitu kira-kira? Oh, kalau pengalaman aku, pengalamanku itu, jadi aku salah masuk jurusan sebenarnya. Oh gitu? Awalnya jujur itu, sekali Anda. iya. Salah ya. Yeah. Jadi awalnya itu aku pas daftar, justru daftarnya itu sebenarnya arsitektur. Oh ya? Nah, terus JPP dulu pakai jalur penelusuran prestasi, daftarnya cuma satu ke arsitektur doang dan waktu itu sebenarnya diterima. Nah, tapi aku nggak proses lebih lanjut lagi karena pas begitu udah diterima aku bilang ke papa mamaku, papaku agak katanya, "Ih, ntar arsitek mahal loh," gitu. Terus lulusnya lama loh, ntar begadang melulu loh, katanya gitu. Jadi katanya pikirin lagi deh, coba cari jurusan lain katanya gitu. Oke, ya udah. Jadi itu aku dilema tuh antara, aduh gimana ya, udah tadinya udah pengen gitu kan ke arsitektur. Terus akhirnya nyari-nyari yang lain. Ada yang telepon dari Untar, dari PWK. Nah, telepon, ajakin, ada city tour nih, mau ikut nggak? Gitu. Jadi city tour tuh programnya PWK. Dulu tuh untuk memperkenalkan, jadi anak SMA yang baru pada lulus, masih bingung mau masuk mana. Kayak aku waktu itu gitu lah ya. Diteleponin, diajakin jalan-jalan. Paling nggak dikenalin PWK itu kerjanya apa sih? Gitu. Bidang kerjanya tuh ngapain sih? Gitu. Nah, kalau di Untar sendiri, PWK-nya itu kan agak beda ya dengan PWK di universitas lain. Karena di Untar itu kita konsentrasinya ke real estate. Jadi waktu itu dibawanya itu ke produk-produk real estate. Jadi banyak waktu itu aku kalau nggak salah ke Mall Kelapa Gading, terus habis itu ada ke beberapa tempat memang yang produk real estate semua gitu. Jadi kita udah mulai kenal, oh ini loh kira-kira kalau lulus tuh lapangan kerjanya kayak gini gitu. Nah, jadi begitu abis ikut city tour itu, aku pikir, oh ya boleh juga nih, kan agak mirip-mirip lah ya kita nyerempet-nyerempet arsitek sama PWK gitu. Pas ngeliat itu, oh iya gambar juga kok gitu kan, bikin master plan kok gitu kan. Jadi udah deh aku coba masuk, jadi aku pindah gitu. Jadi memang sebelumnya itu mau ngambil arsitektur, tapi akhirnya ke PWK ini gitu ya Bu ya? Nah, terus gimana Bu ceritanya? Pas ngejalanin di PWK, ya happy sih gitu ya. Pada awalnya agak kaget, maksudnya karena transisi lah ya, biasa dari kuliah, dari anak SMA terus ke kuliah gitu kan, pasti ada transisinya. Nah itu lumayan, tapi aku cukup happy dengan suasananya gitu ya. Karena di PWK itu kan jumlah mahasiswanya nggak sebanyak di arsitektur yuk. Ya betul. Jadi kita satu angkatan tuh sekarang kan 30-an lah ya. 30. Jadi kenal satu sama lain udah pasti gitu. Jadi udah pasti tahu tuh dia siapa gitu. Jadi kita deket. Nah, kelompok juga nggak jauh-jauh dari situ. Jadi kita deket satu sama lain. Nah, abis itu begitu lulus, pas perjalanannya ya at the end sih aku nggak menyesal ya lulus dari PWK gitu. Iya. Berarti malah emang mungkin agak bersyukur juga karena papaku melarang aku di arsitektur arsitektur gitu ya Bu ya. Iya. Nah,
kaget juga sih waktu pas Bu Regina bilang awalnya mau di arsitektur tapi masuk PWK gitu ya. Berarti si City Tour itu berhasil menghasut ya Bu kira-kira ya. Menghasut yang masih bisa pindah jurusan untuk masuk gabung ke PWK Bu. Nah, pas Bu Regina pertama kali gabung sebagai mahasiswa PWK gitu ya, PWKRE. Nah, yang Bu Regina bayangkan sebelum masuk sama pas udah masuk ini ekspektasinya apakah sama atau ada shock dalam artian harusnya gue pikir belajar ini nih ternyata belajar ini gitu kan, apakah ada seperti itu? Nah, next question adalah sebenarnya di PWK itu belajar apa aja sih gitu? Oke. Karena mungkin aku ikut facility tour-nya gitu ya, jadi gambaranku itu udah cukup sesuai. Jadi aku nggak terlalu kaget, kok begini amat sih, enggak gitu. Tapi memang yang kita pelajarin itu cukup campur-campur yuk, karena kita kan perencanaan wilayah dan kota, konsentrasinya real estate. Jadi basically itu tuh tetap planning, urban planning. Jadi kita belajar teori perencanaan, tentang sejarah kota ya. Terus sejarah kota, terus kita juga belajar rencana tata ruang wilayah gitu. Nah, baru lama-lama kita main ke yang lebih detail. Jadi pertamanya tuh gede, kita ngomongin kota, kita ngomongin provinsi, satu Jabodetabek gitu ya. Lama-lama kita kecilin. Lama-lama ke level kelurahan. Nah, dari level kelurahan kita kecilin lagi karena kita main ke real estate. Real estate kan biasa properti itu umumnya itu properti umum di berapa 3-5 hektar lah ya. Nah, jadi terakhir tuh kita main di level yang luasnya segitu. Nah, tapi kita belajar dari gede, awalnya dari kota, ujung-ujungnya masuk ke real estate. Karena kan banyak juga sekarang kayak BSD, itu kan kota baru gitu kan. Dia sebenarnya produk real estate, tapi levelnya kota karena gede gitu kan. Alam Sutra, Sumarekon gitu. Gitu kira-kira. Berarti memang kalau kita masuk real estate ini kita belajar dari makronya sampai nanti ke mikronya untuk detailnya itu ya Bu, kira-kira ya Bu ya. Nah, itu selama berapa? 8 semester ya Bu ya kira-kira overall? 8 semester, tapi sekarang mulai semester depan ini akan mulai jadi 7 semester kita. Ya hopefully nggak jadi lebih berat ya buat mahasiswanya ya. Ya hopefully kalau di bawah fun mungkin harapannya baik-baik aja lah. Oke Bu. Nah, itu kalau misalnya waktu pada saat kita selesai lulus S1 Bu dari PWK, sebelumnya kita bahas mungkin S2-nya ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Regina bisa cerita nggak sih Bu, prospek kerjanya kalau misalnya mahasiswa yang lulus dari jurusan PWK ini kira-kira arahnya kemana sih gitu? Oke. Alumni kita kalau kita sebar kuesioner gitu ya, sekarang pada kerja di mana sih gitu. Nah, struktur mahasiswa kita, profil mahasiswanya itu agak bervariasi nih. Sekitar 50% dari Jabodetabek gitu ya. 50% lagi itu dari luar Jabodetabek. Bahkan ada yang dari Papua paling ujung sampai ke Aceh yang paling ujung juga ada. Jadi banyak dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah juga beberapa gitu. Nah, banyak yang dari pulau jadinya. Jadi kalau misalnya biasanya yang dari pulau, kita lihat orang tuanya apa kerjanya. Nah, kebanyakan biasanya yang dari luar daerah itu orang tuanya itu PNS di sana, di daerah masing-masing. Entah di Bapeda, entah di Dinas Tata Kota, entah di orang DPRD atau apa gitu ya. Tapi yang berhubungan sama ilmu planningnya biasanya. Jadi begitu mereka lulus, kebanyakan tuh banyak yang pulang ke daerahnya masing-masing. Dia putra-putri daerah, jadi visinya bagus, punya mimpinya bagus mengembangkan daerahnya gitu. Ada yang banyak gitu ya. Nah, itu satu urban planner. Terus ada lagi yang putra daerah, tapi mereka lebih fokus ke real estate-nya. Jadi mau ngembangin daerahnya, tapi dari sisi propertinya gitu. Jadi mereka banyak yang stay di Jakarta kalau yang kayak gitu. Banyak yang stay di Jakarta, mereka kerja di perusahaan internasional biasanya. Nah, itu bisa ada developer, ada konsultan properti. Mostly kayak gitu. Kalau ke konsultan properti itu kayak John Slang LaSalle, Knight Frank, Colliers International Indonesia gitu ya. Kalau kita jalan-jalan ke mall suka ngelihat manage by siapa gitu. Nah, itu biasa mereka konsultan properti plus ada yang property management. Nah, terus ada lagi kalau mereka ke developer, ya mereka banyak kayak misalnya di Sinarmas Land, terus Agung Podomoro, terus di Lipo, terus Agung Sedayu.
banyak sih developer besar. Developer Tapi besar ya nggak- Bu ya, betul. nggak menutup ke developer kecil juga, karena ada beberapa juga yang mereka mulai dari developer yang menengah lah ya, agak middle. Kadang mungkin pertimbangan mereka, pengalaman yang mereka terima itu agak berbeda begitu mereka masuk ke developer yang kelas menengah dengan yang kelas besarnya gitu. Oke, jadi itu balik lagi ke individu masing-masing ya Bu ya, untuk bekerja Balik di ke developer. individu. Ya oke. Ya. Nah, terus ada satu lagi yang agak seksi. Nggak tahu sih ini seksi apa enggak ya. Cuman profesi penilai. Anda pernah dengar nggak profesi penilai? Jadi ada kantor jasa penilai publik. Itu sama seperti kantor akuntan publik gitu. Atau kantor advokat gitu ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Atau PPAT gitu. Kan mereka begitu. Kalau mau buka kantor, mereka harus punya license gitu kan ya? Iya, betul. Nah, ini juga sama. Ini yang lagi cukup banyak digemari sama lulusan kita tuh sekarang valuation ini. Karena apa? Kita ada kerjasama sama MAPI, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Jadi itu kalau sebagai penilai aslinya itu harus ada 4 tingkat. 4 tingkat, 2 tingkat dasar, 2 tingkat lanjutan, baru habis itu mereka sidang akhir gitu ya, kasarannya. Nah, kalau lulus semua, boleh buka kantor jasa penilai publik gitu, yang berlisensi resmi dari Kementerian Keuangan. Nah, karena kita kerja sama MAPI, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, 2 pendidikan dasarnya itu boleh ditempuh di kuliahnya gitu ya. Di kuliahnya. Tapi syaratnya tetap ya dia harus lulus mata kuliah itu gitu. Kalau nggak lulus, ya otomatis nggak diakuin gitu. Iya, oke. Jadi lebih gampang. Misalnya ada jalur yang bisa ditempuh pada saat kuliah, nanti pada saat lulus tinggal ngambil lanjutannya tadi 2 yang tadi Ibu bilang itu ya. Betul. Jadi dia lebih cepat lah, one step ahead dibandingkan kalau kita mulai dari penilai awal gitu kan. Oke. Nah, soal profesi penilai ini Bu, itu memang background-nya harus dari planner, dari perencanaan wilayah kota, atau sebenarnya background-nya bisa bermacam-macam, tinggal ngambil si peminatan ini aja atau gimana Bu? Kalau kita ngomong soal profesi penilai gitu ya. Profesi penilai sebenarnya macam-macam yuk. Jadi bisa macam-macam. Kan penilai sendiri tuh ada 2 kelompok besar mereka, penilai properti sama penilai bisnis. Oke. Nah, kalau penilai bisnis itu dekatnya dengan teman-teman di ekonomi. Ya. Nah, sedangkan kalau penilai properti itu yang lebih dekat dengan ilmu teknik sebenarnya, karena terkait properti itu kan dari arsitek, sipil gitu ya, PWK yang cukup dekat sama properti. Tapi sebenarnya untuk jadi seorang penilai properti itu nggak melulu harus background-nya dari 3 program studi itu sendiri. Cukup bervariasi asalkan mereka bisa memenuhi tadi yang 2 tingkat dasarnya lulus, 2 tingkat lanjutannya lulus, profesinya lulus. Jadi baru bisa dapat license tadi yang Bu Regina bilang gitu ya? Iya. Berarti ini profesi yang memang salah satunya yang memang bisa menjadi opsi ketika mahasiswa PWK itu lulus, bisa salah satunya profesi ini, dan ini sekarang lagi ngetren gitu ya Bu ya, kira-kira ya? Cukup banyak ya, udah 2-3 tahun terakhir lah ya si penilai properti ini cukup naik daun karena banyak aset negara yang perlu dinilai. Terus yang terkait pajak kan Bu Sri Mulyani juga waktu itu kan kenceng-kencengnya soal pajak gitu. Betul, ada tax amnesty juga. Yang lagi. Nah, betul. Bu, mau nanya nih, selama Bu Regina, mungkin kita ngomong pada saat masih kuliah dulu gitu ya, terus sampai sekarang nih masih mengelola. Nah, sebenarnya pada saat mungkin teman-teman mau tahu Bu, kalau menjadi mahasiswa PWK ini suka dukanya apa sih Bu? Tadi mungkin sukanya Ibu udah bilang sedikit gitu ya, pokoknya kenal gitu kan, punya satu angkatan yang lebih kompak gitu kan. Tapi mungkin ada suka yang lain atau mungkin ada dukanya yang lain gitu, kira-kira. Mungkin dosennya galak-galak atau gimana gitu. Dosen galak-galak dosen tertentu ya. Tapi ternyata pas kenal baik kok yuk. Kan kalau tadi di awal aku cerita, aku salah ambil jurusan gitu kan ya. Maunya masuk arsitektur, nggak taunya masuk ke PWK. Dulu kan papaku bilang tuh, nggak usah di arsitektur, ngapain sih begadang melulu gitu kan. Ntar duitnya keluar banyak buat beli alat-alat segala macam mahal, lulusnya lama gitu segala macam gitu kan ya. Nggak taunya begitu aku masuk PWK, begadang mah tetap begadang gitu ya. Pasti sih.
Nama anak kuliah kayaknya masih Makanya begadang. ternyata nggak seindah, Iya. ya nggak seindah itu gitu. Begitu Oke. switch jadi nggak begadang, enggak juga. Begadang udah pasti. Terus Mm-mm. dulu pas kuliah tuh aku item. Karena apa? Di PWK itu sering survei kita, jadi sering jalan-jalan. Oh, oke. Itu syarat utama. Jadi kita harus bisa survei, harus bisa mapping. Itu salah satu kualifikasi kita gitu. Dan dulu belum ada Terus sering Google Maps ya jalan-jalan. Bu ya? Dulu Oh, belum sekarang, ada Google iya. Maps, kebayang nggak sih dulu nyari jalan gimana? Dulu tuh masih Iya, pakai iya. Fogplan. Kamu tahu Fogplan nggak? Buku Iya, iya, majalah, iya. bukan majalah. Itu peta yang dijual di Gramedia Yang dulu ya. tebel itu kan, Itu yang ada indeksnya sekian yang sekian tebel. nyambung kemana lagi gitu kan. Bener. Itu kalau cara Iya, bacanya kacau, itu jalannya nggak nyambung jadinya. Itu bye-bye, nggak bakal nyambung. Iya. Aduh, itu. Iya. Dulu kalau misalnya mau survei, kita ya mesti nyambungin peta dulu tuh. Jadi mesti siapin petanya dulu gitu ya. Nyambungin peta, fotokopiin, disambung-sambung, tempel-tempel, naik motor, begitu lihat-lihat, buka dulu petanya yang segede-gede gaban gitu ya. Oke. Karena foto Iya, di iya. fotokopi ditempel jadi gede gitu Iya, kan. iya, Terus iya, mesti iya. ngetikin, jadi ya itulah. Tapi itu jadi ada cerita dulu gitu ya. Tapi kalau suruh pulang nggak mau ya Bu ya? Nggak mau. Oke. Itu dukanya yang mungkin ada lagi nggak Bu? Kira-kira begadang, terus mungkin mesti survei. Survei mungkin sekarang Begadang, lebih iya. gampang kali ya. Sekarang kan kalau ada teknologi kan Sekarang survei jadi lebih survei mudah. jauh lebih gampang. Tapi sebenarnya kan sekarang sebenarnya udah ada Google Street View gitu kan Iya, ya. betul, Tapi kita betul. tuh agak suka nggak mau kalau suruh anak-anak pakai Google Street View tanpa dia jalan ke lapangan beneran. Kenapa? Oke. Soalnya feel-nya beda. Iya. Kalau kita jalan keliling beneran, kita ngelihat ada orang sekitar lagi ngapain sih ya, ada bapak-bapak lagi pada duduk, Iya, ada yang iya, jualan iya, apa, iya. ada yang itu. Bisa ke Kita capture lebih di berasa situ ya. feel. Iya, betul. Benar. Kadang-kadang kalau misalnya Google Street View juga kan update-nya mungkin 2-3 tahun yang lalu ya masih belum ada ke capture yang mungkin perubahan yang sudah ada di sana gitu kira-kira ya Bu ya. Oke. Kalau Betul. sukanya selain punya banyak teman tadi kompak, ada lagi nggak Bu? Ketemu Jodoh. suami. Ketemu jodoh. Oke. Ya. Jadi kalau mau ketemu jodoh cepat Kalau mau kuliah di cari PWK jodoh, gitu masuk ya. kuliah di sini. Oh salah. Iya. Promosi banget ya itu. Iya. Oke. Enggak. Tapi oke, itu satu hal lah ya ketemu Mhm. suami. Nah, tapi mungkin ya sukanya yang lain apa ya? Mungkin itu juga karena tadi aku cerita bahwa jumlah kita dikit, relatif sedikit dibanding program studi yang lain. Iya. Jadi hubungan antar temennya jadi lebih dekat. Antar angkatan pun jadi lebih dekat. Antar angkatan, Sama oke. senior sama junior. Biasanya udah hampir, kalau udah 1 tahun itu udah hampir nggak ada batasnya, udah nggak ada bedanya. Oke. Lu junior apa gue senior gitu. Mhm. Nah, hal lainnya kita juga deket sama dosen jadinya. Karena Oke. dosennya juga kan nggak terlalu banyak dan kita dikenal satu persatu sama dosennya. Iya, betul. Lama-lama begitu. Jadi apa ya, transisi dari mahasiswa menjadi alumni, hubungan ke dosennya tuh agak lebih smooth karena kita udah cukup dekat pas lagi mahasiswa. Oke. Hal yang lainnya, karena tadi kedekatan emosional dari kuliah sampai lulus, jaringan kita juga jadi cukup kuat gitu. Oke. Jadi, Nah, ini penting banget sih, Bu. kita ada. Betul. Betul, buat sekarang itu jaringan betul. itu sangat penting. Iya, betul. Jadi kita banyak yang udah tahu, oh alumni kita ada yang kerja di tempat A, kerja di tempat B, kerja di tempat C, udah naik posisinya. Nah itu biasanya kita tahu tuh, wah dia habis naik jabatan gitu. Oke. Biasanya itu kita tahu. Oke. Dan Masih sharing kontak informasi meskipun jadi maupun alumni sharing masih jaringan kontak-kontak itu. gitu. Oh, oke. Iya, oke. Si kontak. Masih kontak-kontak juga ya. Oke. Hal yang Lanjut. lainnya mungkin peluang kerjanya jadi lebih luas sih. Oke. Itu karena tadi ya Bu ya, maksudnya ada relasi yang kuat sehingga peluang jejaring ini menjadi lebih besar sehingga untuk mencari mungkin pekerjaan jauh lebih gampang kali ya Bu ya, atau gimana? Itu satu. Yang kedua juga bidang kita itu real estate masih belum banyak di Indonesia yang lulusan real estate. Jadi itu sebenarnya satu peluang yang besar buat kita karena semua mall, semua office yang ada di Sudirman, Tamrin, Karet Kuningan, Gatot Subroto itu pasti perlu pengelola gedung. Itu bidang kita salah satunya. Oke. Kita bisa masuk ke sana. Lapangan kerjanya cukup luas lah. Karena mungkin kalau mungkin boleh saya simpulkan, karena di PWK ini juga belajarnya dari makro ke mikro tadi itu, sehingga kita bisa punya banyak ilmu untuk
bisa masuk di setiap bidang kali ya Bu ya, kira-kira ya. Kurang lebih gitu. Iya, karena kan juga ekonomi belajar. Selain ngomongin soal si urban tadi kan, ekonomi belajar. Jadi ya ngomongin soal tadi penilai segala macam masih bisa masuk di sana gitu kan. Terus ngomongin soal planning, selain ngomong planning juga dari segi urban ada real estate-nya juga gitu kan. Terus juga ada ngomongin soal property management karena belajar hal-hal terkait dengan gedung segala macam. Ya jadi mungkin kayak palu gada gitu ya, semuanya bisa gitu. Ya. Semuanya bisa gitu Bu. Oke. Sejenis gitu. Gado-gado juga sih memang ilmu. Gado-gado, Kita belajar hukum. Iya, belajar hukum juga ya. Hukum ya mungkin kayak agraria, pertanahan juga ya. Nah ini juga kemarin kan sempat bikin video juga sama salah satu temen yang dari hukum. Nah dia juga bilang overall sebenarnya hampir 80% justru kasus yang susah itu adalah kasus soal agraria tadi Bu, yang dia tanganin gitu ya. Karena ya seperti kita tahu kalau kita di kuliah kan agraria ini kan kompleks banget ngomongin soal dari sisi hukumnya. Dan di PWK juga belajar ternyata ya Bu ya? Belajar, walaupun pasti nggak sedalam si di hukum gitu ya. Iya, tapi paling nggak punya base-nya yang tentang si agraria tadi ya Bu ya. Oke. Bu, mau lanjut sedikit, balik lagi tadi mungkin soal, tadi kita bahas soal PWK, nah Bu Regina kan juga S1 di bidang PWK dan S2 juga di bidang yang sama gitu Bu ya. Nah, apa sih kira-kira mungkin motivasi yang mendasari nggak cukup nih hanya S1, harus lanjut S2 gitu, dan kenapa ngambilnya mungkin inline atau bidang yang sama Bu? Mungkin boleh diceritain nggak Bu? Oh ya. Iya, jadi kita ada S1, ada S2-nya. S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, ada S2 Perencanaan Wilayah dan Kota dengan konsentrasi yang sama, real estate juga dua-duanya gitu ya. Nah, kenapa sih kok aku lanjut ke S2? Well, pertama karena aku dosen gitu ya. Dosen harus S2. Nah, kalau bisa itu yang sebidang akan jauh lebih bagus gitu. Nah, tapi kenapa kok aku ngambilnya di Untar lagi? Karena S1 kita itu PWKRE, kita ada 2 kelompok keilmuan. Jadi ada yang di perkotaan sama di real estate. Nah, sedangkan kalau aku sendiri tuh lebih prefernya di bidang real estate-nya gitu. Jadi aku cari universitas lain S2 yang punya bidang real estate. Nah di Indonesia baru satu-satunya itu ya di Untar gitu. Kecuali kalau kita mau ambil di luar negeri gitu ya. Tapi waktu itu aku udah sempat pengen apply di luar negeri, tapi karena ada halangan di keluarga gitulah, jadi agak nggak mungkin untuk keluar. Nah, tapi memang ternyata kayaknya jalannya mesti di sini gitu. Jadi ya udah ambilnya di Untar lagi. Nah, apa bedanya sih yang belajar di S1 terus lanjut ke S2? Pasti ada bedanya. S1 kan kita masih dikasih basic-nya doang semua gitu ya. Nah, begitu S2 baru kita dikasih yang agak dalam. Udah banyak studi kasus, terus banyak main pengalaman di sana gitu ya. Terus diskusi dengan orang lain yang berasal dari latar belakang yang beda. Kan ada yang dari sipil, ada dari ekonomi yang kuliah, ada dari desain yang kuliah, ada dari arsitektur. Nah, itu kan pasti punya pola pikir yang beda-beda gitu kan. Nah, di S2 itu kita diajarin pakai kasus real. Jadi kalau misalnya di S1 masih pakainya bohongan gitu ya. Ya pura-puranya aja tanahnya udah gusur semua gitu, anggap kosong gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau di S2 udah nggak bisa tuh kayak gitu gitu ya. Ya ada bangunannya ya kita harus bilang bahwa itu ada bangunannya. Bahkan kita undang owner pemilik lahan gitu kan. Kita minta izin sama mereka, kita undang owner pemilik lahan. Ini loh studi yang kita bikin, studi kelayakan lahannya gitu. Jadi pakai kasusnya real. Kira-kira itu mungkin. Berarti ya mungkin pendalaman dari apa yang sudah diterima di S1, kemudian didalam lagi di S2. Dan memang tadi yang Bu Regina juga sampaikan, kasusnya tidak hanya kasus-kasus yang mungkin diasumsikan sendiri, tapi memang real kondisi di lapangan, terus juga tadi ketemu dengan banyak relasi lagi nih Bu ya ceritanya ya. Jadi relasinya juga tidak hanya background yang punya dari background PWK, tapi juga background dari berbagai macam bidang gitu kira-kira. Nah ini kan bisa membentuk kita menjadi mungkin pertama relasinya jadi bertambah, kedua juga membentuk pola pikir dan insight baru terhadap satu kasus tersendiri gitu ya Bu. Nah Bu, mungkin ada pesan-pesan nggak ya Bu ya, mungkin kalau teman-teman yang nonton hari ini mau mencoba untuk masuk ke dalam jurusan perencanaan wilayah kota ini, mungkin ada pesan-pesan Bu selaku alumni dan kaprodinya sekarang?
apa ya? Sebenarnya kalau buat aku program studi apapun itu sama baiknya gitu ya. Oke. Nah itu tergantung lagi balik ke passion anaknya itu, anaknya itu mau di mana. Nah yang bagus sih yang sesuai sama passionnya dia. Kalau dia demennya gambar, berarti ada beberapa program studi yang bisa dia masukin karena terkait dengan gambar itu sendiri. Gitu. Nah kalau kesan-pesan buat masuk ke PWK apa ya? Yang pasti kita selalu usahakan gimana bikin anak itu nyaman di kampus. Pertama itu. Jadi dia feels at home gitu. Homey dari suasananya, dari lingkungannya, dari teman-temannya, dari dosennya gitu. Jadi dia nggak merasa bahwa jadi beban gitu kuliah gitu. Nah itu memang agak tergantung sih, beda-beda gitu ya. Tergantung kita masuk di angkatan yang mana. Kadang teman kita ada yang memang punya basic yang sama, kurang lebih visinya kurang lebih sama-sama pengen ngedeketin satu sama lain gitu. Tapi ntar beda angkatan beda lagi karakter anak-anaknya gitu kan. Nah, tapi so far sih ya itu kita berusaha bikin homey di kampus itu. Jadi mereka nggak jadi beban, biarpun tugasnya berat gitu ya. Dosennya tadi kamu bilang galak gitu ya, tapi mereka cukup happy gitu, at least merasa ya oke lah gue ngerjain ini karena gue tahu ini penting buat gue gitu. Bukan gue ngerjain ini aduh biar gue nggak diomelin gitu, jadi nggak mikir ke sana. Oke Bu, mungkin terakhir Bu, kalau seandainya mungkin teman-teman nonton video ini mau coba cari lebih lanjut informasi tentang program studi perencanaan wilayah kota ini, bisa kemana Bu? Mungkin ada website kah atau ada Instagram kah? Nanti mungkin aku bisa kasih caption dan link di bawah di deskripsi YouTube-nya. Oke. Kita ada Instagram, cukup aktif juga gitu ya. Nanti aku share ya. Kalau nggak salah namanya PKRE Untar. Oh ya oke. Nanti aku kasih linknya ya. Nama dagang. Ya, nama dagang kita tuh perencanaan kota dan real estate, jadi PKRE. Oke. Lebih terkenalnya perencanaan itu dibanding. Dibanding PWK ya Bu ya. Jadi PKRE lebih terkenal ya. Dibanding kalau PWK itu kayak resmi, semua universitas yang punya planning pasti pakai namanya PWK. Nah, tapi setiap universitas itu biasanya punya konsentrasinya masing-masing. Planningnya yang lebih kemana. Nah, kalau di Untar, konsentrasi kita ke real estate. Nah, sebenarnya itu uniqueness kita yang mungkin nggak dipunyain sama universitas PWK yang lain. Gitu. Jadi kita mau coba tonjolin ada real estate-nya di nama kita. Nanti aku kirimin linknya ya. Boleh Bu, nanti aku kasih share di sini supaya mungkin teman-teman kalau memang mau tahu lebih lanjut, mungkin mau stalking dulu gitu kan. Mungkin ya harapannya sih mungkin teman-teman yang dari kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA yang memang masih bingung kira-kira kan untuk mempersiapkan ini semua bisa coba ngelihat, dan harapannya ya memang dapat informasi lebih lanjut supaya tahu dulu nih apa sih sebenarnya jurusan ini seperti apa, bisa dibanding-bandingkan dengan universitas lain. Dan memang tadi Bu Rina sudah sampaikan keunggulannya adalah seorang real estate-nya Bu ya. Jurusan kuliah yang konsentrasinya di real estate adalah di PWK Untar ini Bu ya kira-kira. Oke Bu, thank you banget Bu waktunya. The last question yang biasa aku tanyain ke semua narasumber yang biasa aku undang ke videoku ini kira-kira. Mungkin out of topic sedikit, tapi ini biasanya sih pertanyaan yang menurut mereka paling sulit gitu kira-kira. Kalau ditanya seperti ini Bu, seorang Regina mau dikenal orang sebagai apa sih? Bener nih pertanyaan paling sulit. Seorang Regina mau dikenal seperti apa? Mungkin yang aku mau dikenal jadi diriku sendiri gitu ya. Apapun itu aku ya, biarpun aku suka marah-marah ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya itu jadi diriku sendiri, apapun itulah. Orang kadang suka beda mandang aku gimana gitu. Jadi buat teman-teman nonton video ini udah tahu siapa dosen paling galak di PWK. Tadi udah disebutin sendiri, udah buka kartu. Yang orang bersangkutan udah buka kartunya sendiri, jadi bisa dilihat. Oke Bu, sip, thank you banget Bu. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang nonton, terutama teman-teman yang mungkin punya passion di bidang planning, di bidang urban, di bidang real estate, untuk bisa minimal tahu dulu nih ternyata ada loh
jurusan kuliah tentang ini gitu ya. Kedua, kalau mungkin mau teman-teman coba untuk membanding-bandingkan masing-masing kuliah punya masing-masing universitas punya konsentrasi masing-masing dan yang mana yang teman-teman passion, boleh coba dibanding-bandingkan. Nanti gue kasih linknya di bawah. Bisa coba dilihat dulu. Tadi juga lihat ada city tour segala macam, banyak banget kegiatan di PWKRE yang mungkin bisa teman-teman coba lihat. Mungkin itu open for public ya Ibu ya. Mungkin kalau teman-teman yang masih SMA atau mungkin SMP bahkan itu mau coba untuk gabung untuk mencoba merasakan seperti apa sih gitu, itu bisa open for public ya Bu ya untuk yang city tour gitu ya. Open for public. Oke, itu biasanya di kapan ya Bu ya dilaksanakan? Maksudnya bulan tertentu kah atau mungkin? Nah, sayangnya ini konsep city tour kita udah agak berbeda, apalagi ditambah sekarang lagi masa pandemi gitu kan ya, agak nggak mungkin kita bikin city tour. Nah, mungkin nanti konsepnya kita ganti ke yang lain. Sebenarnya dulu city tour itu cuma ada di zaman aku atau 2 tahun di bawah aku gitu lah ya. Nah, setelah itu kita ganti sebenarnya ke Green Movement nih, sebenarnya yang aku pakai bajunya ya. Oke. Green Not Great Urbanism. Nah, ini waktu itu jadi konsep kita. Oke. Nah, di situ pendekatannya kita ada udah maksud mulai tertentu kesana. pakai baju promosi kan teman-teman. Oke. Itu coba boleh dijelasin nggak maksudnya apa ya? Promosi konsepnya? Oh, kalau kadang kan urbanism itu atau kota itu ujung-ujungnya duit gitu. Karena kita sangat terikat sama duit gitu ya, UD. Jadi kita bilang great urbanism gitu. Nah, tapi kita maunya itu sesuatu yang green urbanism, bukan great urbanism. Makanya kita bilang green not great urbanism. Oke, itu bagian dari campaign PWKRE sendiri atau ada satu aktivitas tertentu Bu yang terkait dengan tadi green or great urbanism itu? Itu ada satu aktivitas tertentu sih sebenarnya. Jadi waktu itu dimulai dari tahun 2008 kalau nggak salah. Nah, itu kita mulai campaign penanaman pohon yang rutin kita lakukan kerjasama sama mahasiswa tiap tahun gitu. Nah, itu kita nanam di beberapa taman di Jakarta fokusnya sih. Itu boleh diikuti oleh mahasiswa dan di luar mahasiswa PWKRE juga ya? Iya, justru malah targetnya sebenarnya anak SMA. Biar mereka mulai mengenal lingkungannya. Iya. Oke Bu. Nice. Nanti mungkin kalau buat teman-teman yang pengen tahu dan pengen up to date dengan informasi-informasinya, kapan diadakan atau mungkin dengan metode lain karena sekarang lagi PSBB dan pandemi ini, bisa keep in touch terus dengan Instagramnya PKRE. Nanti gue kasih linknya di bawah. Sip, thank you banget Bu Regina untuk waktu dan kesempatannya udah mau sharing-sharing. Sama-sama yuk. Nanti mungkin kalau kita bisa ada waktu lagi kita buat next video yang lain topiknya, memperkenalkan PWKRE juga pastinya buat teman-teman biar makin mengenal, bisa punya referensi, jadi juga punya inspirasi. Mudah-mudahan banyak yang gabung Bu nanti di PWKRE. Amin. Amin. Thank you Yonda. Thank you banget buat teman-teman. Gua akhiri dulu videonya. Sampai ketemu di next videonya. Mungkin kalau teman-teman yang pengen tahu bidang lain, bisa silahkan tinggalkan komennya. Nanti kita coba bikin video terkait dengan bidang yang teman-teman mau. Sip, thank you banget Bu. Thank you, sama-sama. Oke, dadah.